Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin Shabirin, SPDI MPDI, di mana saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem Fakultas Pertanian pada Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tabak Beras Jombang dengan NIDN 0702048803. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk memaparkan di mana terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD-UKT yang dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2023 pada gelombang kedua. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Agama Islam 1 yang sesuai dengan rumpun ilmu saya, yaitu Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Islam ini adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang saya ampu pada semester genap 2022-2023 dengan bobot SKS 3 SKS. Deskripsi mata kuliah agama Islam ini yaitu membahas tentang ajaran agama Islam yang dibahas berdasarkan syariat Islam, di mana hal tersebut dilakukan untuk membangun generasi Islam yang beriman, kemudian dan bertakwa, serta memiliki kepribadian yang berakhlakul mulia dan juga bertanggung jawab serta berdedikasi tinggi terhadap kemajuan umat dan bangsa. Karena dengan demikian materi agama Islam diharapkan dapat mencetak generasi Islam di Indonesia yang menjadi ilmuwan Islami dan berjiwa nasionalis. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah agama Islam 1 ini, yaitu yang pertama adalah akan adanya Tuhan yang Maha Esa ataupun ketuhanan, kemudian manusia perspektif Islam, yang ketiga adalah agama Islam, kemudian yang keempat adalah sumber ajaran agama Islam, yang kelima adalah hukum Islam ataupun syariah, kemudian akhlak, yang ketujuh adalah Islam dan tasawuf, yang kedelapan adalah di mana agama dan masyarakat, kemudian agama Islam dan ekonomi, kemudian agama dan kebudayaan, serta agama Islam dan politik. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah agama Islam 1 ini menggunakan metode pembelajaran yang yaitu ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, serta kuis, kemudian penugasan dan saling tanya jawab antara mahasiswa dan dosen secara kooperatif, di mana mahasiswa dengan sesama mahasiswa pun juga ada interaksi pada saat perkuliahan dan juga saling sharing dalam forum diskusi. Sistem penilaian kepada mahasiswa pada mata kuliah agama Islam 1 ini menggunakan ada beberapa kategori, dengan satu dengan pujian baik sekali, kemudian cukup baik, kemudian kurang, dan kurang sekali, yang mana semuanya itu dinyatakan dengan nilai huruf dengan ketentuan A, kemudian B+, kemudian C+, kemudian C, kemudian D, dan yang terakhir adalah E, dengan komponen dan bobot nilai akhir meliputi presensi ataupun kehadiran 20%, penugasan 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Keterlibatan
dan keaktifan dalam diskusi, baik itu diskusi kelas yang mana ditotal menjadi 25%, yang sehingga menjadi keseluruhannya adalah 100%. Jika salah satu dari 5 komponen tersebut bernilai 0, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Penilaian tugas diperoleh dari penyelesaian tugas individu dan kelompok berupa pembuatan makalah dan presentasi. Kemudian penilaian UTS diperoleh dari total kehadiran selama 8 kali pertemuan, nilai tes tulis ataupun lisan, serta penugasan pada ujian tengah semester, keaktifan selama perkuliahan, seperti halnya diskusi, tanya jawab, kemudian meresum artikel. Penilaian UAS diperoleh dari total kehadiran selama 8 kali pertemuan, nilai tes tertulis maupun lisan, penugasan pada ujian akhir semester, kemudian keaktifan selama perkuliahan, seperti diskusi, tanya jawab, dan revisi makalah. Pertemuan nilai tes tertulis maupun lisan, penugasan pada ujian akhir semester, keaktifan selama perkuliahan seperti diskusi, tanya jawab, dan revisi makalah. Baik, kali ini dilanjutkan video praktek pengajaran tentang mata kuliah agama Islam dengan topik pertemuan yang ke-11 dengan materi Islam dan tasawuf. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya absen terlebih dahulu ya. Mar'atul Fahimah, Zakiyuddin, Fahrudin, terima kasih. Pada kali ini, pada pertemuan ke-11, Bapak akan menyampaikan terkait Islam dan tasawuf, di mana akan menjelaskan tentang satu pengertian tasawuf, kemudian ketetapan bagaimana tahapan-tahapan dalam bertasawuf, dan kalian akan bisa tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk menjadi seorang sufi ataupun bertasawuf. Nah, gitu. Jadi apa itu pengertian tasawuf, kemudian pandangan umat Islam terhadap tasawuf itu seperti apa, dan kemudian kalian akan mengetahui tahapan-tahapan tasawuf. Adapun metode yang kali ini Bapak sampaikan adalah metode ceramah, kemudian demonstrasi, kemudian diskusi, dan yang terakhir adalah post-test. Ada beberapa ahli ataupun ulama yang menyatakan bahwasanya apa sih itu tasawuf? Coba. Jadi tasawuf itu yaitu salah satu bisa disebut dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, suci. Gitu jawabannya sih jawab tadi. Sekarang apa sih pengertian tasawuf itu? Tasawuf sendiri adalah berasal dari bahasa Arab yang dari kata tasawwafa, tasawwafu, tasawufan, yang mengandung makna menjadi berbulu banyak.
Itu kalaupun menjadi dari segi Kalau diantaranya adalah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah yaitu mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, kemudian riyadhah, tobat dan ikhlas. Proses-proses ini adalah pengertian-pengertian tasawuf yang agar memang benar-benar dijalankan oleh seseorang untuk menjadi seorang sufi yang benar-benar sufi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi berbeda dengan Syekh Ibnu Ajibah yang menyatakan bahwasanya ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmunya untuk mendekatkan diri. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi menyatakan bahwasanya bagaimana menahan ataupun mensucikan hati dan melepaskan nafsu. Nafsu semua dilepaskan, tidak memikirkan nafsu sama sekali. Karena ingat dawuh Al-Qur'an, innan nafsal ammaratum bisu. Jadi bahwasanya nafsu akan membawa seseorang kepada kejelekan. Nah, ketika sudah melepaskan diri untuk nafsunya, maka kejelekan-kejelekan itu insya Allah tidak akan menempel kepada seseorang. Masuk ke indikator yang kedua adalah pandangan umat Islam terhadap tasawuf. Tasawuf adalah merupakan ilmu Islam yang paling penting. Kenapa? Karena Islam tanpa tasawuf itu tidak akan bisa berdiri. Tasawuf tanpa Islam pun juga tidak bisa berdiri. Artinya gimana? Saling berkaitan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya antara Islam dan tasawuf itu saling berkaitan. Islam itu adalah rumahnya, tasawuf adalah bagian di dalam rumahnya. Bagaimana rumah ini menjadi bersih? Rumah ini bagaimana menjadi bersih? Kita ada di dalam rumah. Kita ada di dalam rumah. Ingat, kita ada di dalam rumah. Tapi bagaimana caranya kita untuk membersihkan rumah itu? Apakah rumah kita diamkan? Tidak kan? Rumah harus kita bersihkan, saponi. Ada ono larahan di jupo. Ora mek mung di gawe tok. Ya kan ngoten nggih? Jadi bagian antara Islam dan tasawuf itu saling berkaitan. Ibarat Islam adalah rumah, kemudian tasawuf adalah yang ada di dalam rumah itu. Apakah benar-benar bisa membersihkan, merawat dan sebagainya yang ada di dalam rumah itu. Kepingin rumah kotor, gampang. Enggak usah nyepi, enggak usah mensucikan kamar, enggak usah mensucikan rumah itu, enggak usah dan sebagainya tuh, tinggal duduk, diam, tidur, makan. Selesai, itu Islam. Tapi apa bisa menjadi seorang sufi ataupun bertasawuf? Belum tentu. Umat Islam terhadap tasawuf ganti tahapan-tahapan untuk bertasawuf. Yang pertama adalah syariat, kemudian yang kedua adalah thariqat, kemudian yang ketiga adalah hakikat, yang keempat adalah ma'rifat. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu syariat? Syariat adalah suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah dan larangan yang telah dilarang oleh Allah. Menjadi orang yang bertakwa itu adalah bagian dari syariat. Itu tahapan-tahapan. Apakah sudah termasuk tasawuf? Kalaupun masih syariat, ya masih sudah termasuk tasawuf. Tapi masih tasawuf yang dasar. Ibarat masuk rumah masih tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk. Ya duduk cuman, duduk wis ini. Tuh masih kategori syariat. Silakan duduk. Silakan makan. Silakan minum. Silakan, itu ibarat contoh. Kalaupun kita sholat, zakat,
puasa. Ojo haji dhisik. Maksudnya ojo haji dhisik ya mugi-mugi kan dadi haji nanging kan belum. Tapi terus mari ngono zakat ya wis ya, salat, puasa, zakat itu sudah termasuk tasawuf, tapi tasawufnya masih kategori syariah. Step awal ini harus kita lalui. Step awal ini harus kita lalui. Setelah step awal ini kita lalui, baru kita menganjak ke tarekot. Apa itu tarekot? Tarekot adalah pengalaman untuk berzikir. Tarekot itu jalan menuju ke Allah. Bagaimana jalannya? Bagaimana jalannya? Bagaimana jalan menuju ke rumah itu? Kita tahu itu rumah, kita sudah masuk. Bagaimana jalannya untuk mengetahui dasar-dasar rumah itu gimana, pojokan rumah itu gimana, dapurnya itu gimana. Jadi ketika kita masuk Islam, kita sudah tahu itu mana yang halal, mana yang haram dari kategori syariat, kemudian berlanjut bertingkat menuju ke tarekot. Berzikir, senantiasa berzikir hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga adalah hakikat. Hakikat sendiri itu adalah ketauhidan. Bagaimana kalian itu mengesahkan Allah. Tidak hanya mengesahkan Allah itu kalaupun kita sholat baru kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Tidak hanya ketika waktu beribadah, sholat dan sebagainya. Tapi dimanapun itu sudah melekat kepada diri kita. Tauhid itu seperti apa? Tauhid itu seperti apa? Mengesahkan Allah itu seperti apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu bagaimana cara mengaplikasikannya itu. Kemudian yang keempat adalah makrifat. Kalau makrifat itu sudah melebihi dari kesemuanya. Sudah syariat, tarekah, hakikat, makrifat. Makrifat ini udah lengkap, udah pol-polan. Bahasane wong Jawa ini kan pol-polan. Mentok oleh ilmu itu sudah apa yang dilakukan hanya lillah. Duduk pasti isinya zikir Allah. Dulinan HP Allah. Melebu kelas Allah. Semuanya Allah, zikir terus, tauhid terus, mengesahkan Allah. Kemampuannya sudah dirinya itu nek bahasane wong Jawa niku napa ya? Sudah Allah itu sudah ada di dalam lubuk hatinya dia. Lubuk hatinya seseorang. Apa yang dilakukan hanya lillah. Tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu apapun. Jadi konteks tahapan-tahapan untuk menjadi seorang sufi. Itu harus satu, menjalankan syariat. Kemudian tarekah, hakikat, dan makrifat. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan membentuk sesuai dengan kelompoknya. Ada yang tarekot, kemudian syariat, sesuai dengan kelompok itu. Kemudian jabarkan apa pengalaman kalian terkait keempat tahapan-tahapan itu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan membentuk kelompok. Silakan didiskusikan. Ada kesulitan? Tak kelompok. Silakan kelompok syariat untuk
untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok syariat akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun definisi dari syariat yaitu seperti halnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi tahapan-tahapan untuk menjadi tasawuf adalah satu, syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Oke. Jadi tadi udah kalian berdiskusi bagaimana untuk tahapan-tahapan untuk bertasawuf. Setelah kalian berdiskusi, Bapak memberikan tugas, silahkan diresum terkait pembelajaran, terkait perkuliahan hari ini terkait Islam dan tasawuf. Minggu depan silakan diresum, minggu depan dikumpulkan. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan pembacaan Alhamdulillah bareng-bareng dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.